Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberi kemudahan rezeki, sehat walafiat, lancar segala urusan. Informasi ya, awal masuk cek engine nyala di kilometer 17.915 unit Pajio ya. Cek engine nyala, kendala tidak ada, berebut tidak ada, mogok tidak ada ya. Kita coba cek menggunakan YDT ya, karena memang kita ingin mengetahui kenapa cek engine nyala meskipun tidak ada gejala kerusakan di saat reading, misalkan mogok ataupun berebut ataupun apapun itu terkait dari adanya muncul cek engine ya. Jadi kita lihat apakah memang hanya sebatas membaca riwayat saja atau hanya tinggal menghapus kerusakan ataupun memang ada kerusakan. Nah. Oke, dilanjut ke pemeriksaan secara YDT ya, Yamaha Diagnostic Tools. Nah, ini kita coba munculkan kode kerusakan ya. Ini kode kerusakannya. Bukan kode kerusakan sebenarnya, ini sebatas record ya. Merecord atau membaca, merekam adanya berbentuknya istilahnya yang bisa dikatakan abnormal, tapi hanya sebatas dia membaca. Kode kerusakan P0500 untuk model yang bukan ABS, jadi sensor kecepatan. Untuk model yang ABS, sensor kecepatan atau depan belakang ini, jadi yang terkait ke bagian sensor. Jadi memunculkannya, dijelaskannya seperti ini. Tidak diterimanya sinyal yang normal dari sensor kecepatan kendaraan ya. Untuk yang model bukan ABS ya, sirkuit terbuka atau pendek pada kabel antara sensor kecepatan ECU, sensor kecepatan ke ECU ya. Sensor kecepatan cacat, malfungsi pada ECU. Nah, ini ada ditunjukkan ya, jika ada muncul seperti itu yang teman-teman atau yang kita harus pikirkan dan harus kita bahas. Tapi jika hanya sebatas recording atau merekod atau merekam saja, kita tinggal melakukan penghapusan saja ya. Jangan panik karena belum ada kerusakan yang fatal, hanya sebatas membaca kerusakan saja. Tinggal dihapus kode kerusakan saja, semuanya beres. Untuk yang model ABS ya, sirkuit terbuka atau pendek pada harness atau kabel di antara sensor kecepatan roda belakang dan depan ke ECU. Sirkuit terbuka atau pendek pada harness atau kabel di antara unit ABS ke ECU. Sensor kecepatan depan belakang cacat, malfungsi pada ECU. Ini paling fatalnya malfungsi pada ECU. Tapi kalau memang kondisi dari kerusakan ini, informasi masalahnya atau daftar masalahnya ini sudah silang ya, ini hanya sebatas checklist saja. Kalau berbentuknya checklist ya, ini biasanya di lapangan itu checklist saja seperti ini. Ini hanya sebatas merekam saja, ada rekaman bahwa yang namanya berbentuknya sensor pasti adalah kesalahan ataupun salah pembacaan. Jadi rekamlah adanya kerusakan ya. Ini hanya sebatas merekam saja. Jadi bukan kerusakan yang fatal. Jadi ini tidak bisa, ini bukan kerusakan yang fatal. Jadi ini bisa dilakukan penghapusan kerusakan saja atau perekaman ini bisa dihapus ya. Dan ini kita coba lakukan penghapusan. Kita simpan dulu, kita hapus pada kerusakannya, hapus riwayat fungsi. Nah, ini kita hapus, apakah memang hilang? Nah, ini semuanya sudah hilang. Kita lihat. Nah, cek engine hilang ya, yang tadinya nyala atau istilahnya indikator diagnostik yang tadi nyala sekarang hilang karena memang kita sudah lakukan penghapusan kode kerusakan. Jadi kita ambil kesimpulan di kasus ini ya, untuk motor Vario apapun itu, jika memang ada kerusakan ataupun cek engine nyala tapi tanpa ada berebut ataupun kendala mogok ya, bisa kita pastikan, kita simpulkan itu hanya sebatas rekaman adanya sensor yang abnormal. Ketika yang namanya sensor itu ya pasti ada lossnya ya. Jadi itu direkam atau dibaca, ditulisnya atau diriwayatkannya itu rusak, tapi hanya sebatas rekaman saja, merekam ada kerusakan tapi bukan fatal. Itu hanya sebatas
ada riwayat saja dan sudah bisa dihapus dengan menggunakan alat, tidak harus ada repair perbaikan ataupun tidak ada pergantian part yang lebih besar. Itu pun mungkin kita bisa lakukan repair itu di pembersihan di bagian sensor kecepatan saja ya, atau misalkan diperiksa apakah gigi-giginya atau misalkan dari kabelnya yang putus atau apa. Nah, itu bisa kita pastikan. Oke, itu saja ya. Ini sudah kita bisa hapus dari kerusakan. Kita coba cek lagi daftar masalah. Kita coba simpan dulu. Coba diagnosa kerusakannya kita kembalikan. Nah, ini kita buka dan ini memang sudah habis. Sudah tidak ada kode kerusakan yang muncul dan jack engine sudah mati, tidak nyala kembali. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Ketika ada kasus seperti ini, jangan panik dulu, segera merapat ke bengkel resmi untuk melakukan pemeriksaan dan pembacaan, menampilkan histori kerusakan atau histori pembacaan dari motor, dicek di bagian komputer nanti munculnya apa. Nah, nanti kita bisa tindak lanjuti. Kalau misalkan hanya sebatas membaca atau merekam kerusakan, kita tinggal hapus saja dan repair, pembersihan atau pergantian part jika memang itu dibutuhkan untuk melakukan pergantian part. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.